Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan ya, dia seorang muslim, jangan sembarang-barang dibilang lasta musliman. Kadzalika kuntum min qablu, demikian pula keadaan kalian, kondisi kalian dulu sebelumnya, kan juga dulu kalian kafir. Famanallahu alaikum, lalu Allah memberikan karunia kepada kalian. Oleh karena itu diingatkan lagi, fatabayyanu, maka oleh karena itu perjelaslah, cek and recheck, jangan sembarangan nuduh orang ya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah sangat mengetahui hal-hal detail yang kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan serta hidayah-Nya, sehingga pada saat ini kita masih dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, diawali dengan qabliyah subuh, kemudian insyaallah ya, sampai terbit matahari nanti kita akan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut dan beberapa surah yang lainnya, yaitu diawali dengan ayat pertama sampai dengan ayat ketiga dari suratul Ankabut, dan juga tentunya surah Al-Mulk juga dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Yang ini akan menerangkan kepada kita tentang kehidupan kita di dunia yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya kita ini tidak lain di dunia ini selalu mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita renungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, suudzon dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Terutama sekali semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, kekuatan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang
berjuang di Palestina, di Gaza pada khususnya. Semoga Allah memberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca awal surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana hakikat kita di dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah zat yang di dalam genggamannya segala kerajaan. Maha berkah artinya maha banyak kebaikannya, maha langgeng kebaikannya. Itu arti berkahnya. Kalau kita diberikan istilah diberkahi harta kita, maksudnya bukan saja artinya banyak, tapi diberikan kelanggengan, kemanfaatan yang besar dari harta tersebut. Diberikan keberkahan di dalam umur, maksudnya umur kita itu bermanfaat. Ada orang panjang umurnya, tapi isinya diisi dengan kemaksiatan atau diisi dengan kelalaian, tidur saja, begadang, ngobrol sana, ngobrol sini, habis waktunya. Ada orang juga umurnya nggak panjang, tapi umurnya setiap saatnya bermanfaat, baik buat dirinya, keluarganya, maupun masyarakatnya. Ini namanya diberikan keberkahan. Terkadang ada orang sudah meninggal tapi ilmunya dimanfaatkan oleh banyak orang. Kita kenal Imam Nawawi ya. Imam Nawawi umur kalau nggak salah meninggal 40 tahun umurnya, masih muda ya. Tapi karangan-karangannya banyak, kitab-kitabnya banyak, dibaca di pesantren-pesantren kaum muslimin di seluruh dunia banyak baca, seperti kitab Riyadhus Shalihin misalnya, atau syarah Imam Muslim, syarah Sahih Muslim, itu karangan Imam Nawawi. Artinya umurnya walaupun hanya 40 tahun tapi berkah ya. Nah, kita harapkan juga umur kita diberikan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tentunya maha berkah, maha banyak kebaikannya dan maha langgeng. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah zat yang di dalam genggamannya segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian setelah itu Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tadi yang menguasai segala sesuatu, yang maha kuasa, mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Ya, karena disebutkan al-mauta, kita
asalnya mati, ya. Kemudian kita hidup, ya. Kemudian nanti mati, ya. Kemudian dihidupkan lagi, ya. Seperti nanti ucapan manusia ketika dibangkitkan, mereka mengatakan Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Itu kan, ya, awalnya mati, ya, kita sudah mati, ya, kemudian Allah hidupkan di dunia ini tentunya. Nanti kita akan mengalami kematian lagi, dan setelah itu kita akan dibangkitkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Di sini juga Allah menyebutkan kata maut terlebih dahulu. Memang yang pertama tadi kita asalnya mati, yang kedua Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya kita hidup pasti akan mengalami kematian di dunia ini. Dan kehidupan kita ini di dunia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan kalian di sini adalah untuk Allah menguji kalian, mana di antara kalian orang yang terbaik amalnya. Jadi hidup kita di dunia ini tujuannya kan sebagai apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin maupun manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ya. Peranan kita sebagai khalifatullah fil ard. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dan kita di dunia ini mendapatkan tugas dan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti Allah katakan, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung-gunung. Semua makhluk-makhluk tersebut enggan menerimanya. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir, takut nggak bisa mengemban amanah tersebut. Wa hamalhal insan, kemudian amanah tersebut diemban oleh manusia. Ya, tentunya bagi mereka yang dapat menjalankan amanah ini, dia akan beruntung. Tapi bagi mereka yang tidak menjalankannya, mengabaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita, innahu kana zaluman jahula, sungguhnya dia manusia itu zalim lagi bodoh. Ya, artinya Allah mengecam di sini bagi mereka-mereka yang tidak bisa menjalankan amanah. Jadi seperti itu. Jadi dijadikan salah satu khalifah bil ardi ini adalah mengemban amanah. Lalu dalam peran semuanya, dalam tugas manusia itu semua, Allah ingatkan bahwa semuanya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, segala apa yang dialami oleh manusia itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berluakum, tujuannya adalah, atau dalam kehidupan ini adalah Allah senantiasa akan menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ya, jadi bukan siapa yang kalian yang banyak amalnya, bukan hanya itu, tapi di samping ya banyak tapi baik, yang Allah Subhanahu wa taala melihat kualitasnya bukan kuantitas gitu ya. Artinya orang ada banyak amalnya tapi riya misalnya, nah berarti kualitasnya tidak baik.
maka itu berarti buruk, bukan amal yang baik. Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Amal yang terbaik adalah amal yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ikhlas, ya. Walillahid dinul khalis. Hanya untuk Allah lah ad-dinul khalis, yaitu pengabdian yang setulus-tulusnya. Itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian diuji manusia ini, ya, ingin dilihat apakah dia melaksanakan kebaikan atau keburukan. Dan ujiannya ini adalah bukan saja, ya, merupakan musibah. Kalau dapat musibah, oh kita kalau ini saya lagi diuji nih, ya, ada misalnya motornya hilang, oh saya lagi diuji nih. Tapi ketika dia dapat kesenangan, dia nggak merasa lagi diuji, ya. Bahkan ada orang merasakan, oh saya, ya, ini selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan ada orang yang melakukan kejahatan lalu dia nggak ketangkep-tangkep, ya, tapi tetap dia selalu mendapatkan keberuntungan seperti itu. Dia merasa dia disayang Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak adab saya tuh. Dia nggak tahu Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dia. Dia nggak tahu, bahkan ma'udzubillah, bahkan kalau sampai Allah sedang istidraj dia. Istidraj itu artinya diberikan uluran, atau bahasa Betawi ini diambulin gitu, ya. Artinya biasanya orang anak kalau salah suka dimarahin sama bapaknya, itu masih disayang sama bapaknya. Artinya supaya dia jangan melakukan kesalahan itu lagi. Tapi ada orang dia anak udah dimarahin berkali-kali nggak mau nurut juga. Akhirnya bapaknya marah sebenarnya. Udah deh, lo kerjain apa yang lo mau. Ini Nabi diambulin kali, ya. Ya, di istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berbahaya lagi. Jadi orang kita kalau kita sedang misalnya dalam keadaan senang, kemudian ada kesusahan, ya, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang orang lupa. Ya, ketika diuji dalam kesenangan itu banyak yang lupa, tapi kalau susah biasanya orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan. Nah, tapi ketika seorang udah nggak diingatkan dengan kesusahan, dia bahkan merasa dirinya disayang Allah, nggak dimarahi oleh Allah, nggak diberkahi oleh Allah, padahal dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini berbahaya, ya. Ini istidraj namanya. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka secara mereka tidak sadar. Nanti ketika datang azab datangnya, ya, akan fatal sekali. Seperti orang naik makin tinggi jatuhnya akan berbahaya, jatuhnya akan keras seperti itu. Tapi kalau orang masih diberikan ujian, yaitu ujian dengan kesusahan, itu menunjukkan dia selalu diingatkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ujian ini mengatakan wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Kami coba mereka dengan keburukan, wal khairi, dan juga kebaikan. Fitnah sebagai ujian, ya, fitnatan, ya, arti fitnah dalam bahasa Arab itu artinya ujian, ya. Terkadang diartikan fitnah itu dalam ayat yang lain sebagai cobaan, sebagai azab, sebagai
intimidasi yang menjadikan seorang bisa keluar dari agamanya, itu fitnah juga. Ya, sering ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl atau wal fitnatu asyaddu minal qatl disalah artikan, disalah fahami. Yang diartikan itu fitnah artinya menuduh orang dengan tidak benar, ya, dibilang fitnah itu. Oh, itu jangan fitnah aneh dong, jangan fitnah aneh. Al-fitnah terus dikemukakan ayatnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sebenarnya bukan itu, salah ya. Salah kaprah itu. Fitnah yang dimaksud di ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Maksudnya fitnah ini adalah cobaan, godaan, bujukan atau intimidasi yang biasa dilakukan oleh orang kafir agar supaya kita keluar dari agama. Itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Orang yang beriman kalau dibunuh langsung dia mati dalam keadaan syahid, mati dalam membawa keimanan. Tapi kalau dibujuk sehingga dia keluar dari keimanan, itu lebih bahaya. Ya, dia nanti akan masuk dalam neraka kalau dia murtad, ya, selama-lamanya. Tapi kalau dibunuh tadi kan, ya, sebentar dibunuh kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini yang maksudnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita kembali jadi tadi, bagaimana kebaikan maupun keburukan itu merupakan ujian buat kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah menggaris bikin, ya, apa dengan tangannya di pasir gitu, membuat kotak persegi panjang, ya, kotak persegi panjang kayak begini ya. Kemudian Rasulullah tarik garis dari sisi kiri sampai ke sisi kanan, terus keluar dari kotak tersebut. Ya, digaris dari kiri ke kanan. Tadi pertama garis kotak dulu, terus gimana? Kemudian garis tengah-tengahnya sampai keluar kotak tersebut. Kemudian di garis yang panjang tadi, Rasulullah garis ada yang dari atas ke bawah, ya, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, seperti itu. Lalu Rasulullah terangkan, ya, ketahuilah yang garis persegi panjang ini adalah gambaran ajalnya manusia. Ya, persegi panjangnya ini adalah ajal manusia. Nah, kalau dari titik awal garis panjang ini sampai melewati kotak ini adalah titik kehidupan manusia, ya, yang akan dialami terus dari sejak dia dilahirkan terus sampai menemui ajalnya, kan gitu. Ajalnya habis. Tapi kok garisnya panjang? Nah, ini garis panjang ini adalah angan-angannya manusia. Jadi kadang-kadang manusia udah dikit lagi mau meninggal di sini, tapi angan-angannya masih panjang, masih pengen ini itu, pengen beli rumah, pengen pelesiran, pengen apa macam-macam ya. Kalau pengen kebaikan, alhamdulillah, ya. Tapi ada orang yang masih pengen kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Ya, nah inilah Allah gambarkan ini yang melewati dari ajalnya itu adalah angan-angan manusia. Adapun garis, ya, panjang pendek ke atas ke bawah ini adalah romantika hidupnya manusia. Segala sesuatu yang dialami oleh manusia, kadang kesenangan, ya, nggak selalu senang, tapi ada kadang kekurangan, ada kadang ada musibah, terus seperti itu. Ya, itulah yang dialami oleh manusia, dan ini semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ahsanu amala, dan juga wa nabluhum bil khairi wasyarri fitnah. Ya, dan kami coba mereka dengan kebaikan maupun keburukan sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Nah, ujian tadi bukan saja, ya, di dalam hal kesenangan hidup, kesusahan hidup, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih detail lagi mengatakan di dalam surah Al-Ankabut,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nasu, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, ayyaqulu amanna, mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka enggak diuji. Jadi ujian tadi bukan hanya dalam hal kesenangan, kesusahan, tapi kita beriman juga nih diuji kita. Ya, akan diuji benar enggak kita beriman. Ya. Jadi banyak orang mengatakan, oh kami telah beriman. Ya. Kalau zaman Rasulullah SAW udah langsung diingatkan gitu. Seperti ada orang-orang Arab Badui datang mengatakan, wa qalatul a'rabu amanna, dalam surah Al-Hujurat itu. Karena Allah tahu keimanan mereka ini masih labil, masih mungkin karena melihat Nabi sudah jaya, kaum muslimin sudah kuat. Oh, mereka baru mau beriman. Asalnya mereka kok nggak mau beriman dulu, ya, sejak Nabi masih lemah, Nabi masih dimusuhi, ya, bahkan kaum muslimin banyak yang dibunuh, ya, disiksa sampai mati seperti itu. Ya, kok mereka nggak beriman? Ya. Ya, tapi sebagian ada yang beriman pada saat Nabi susah itu. Nah, kalau mereka itu yang beriman, siap beriman kepada Nabi pada saat susah, Allah nggak pertanyakan keimanan mereka, karena sudah pasti biasanya kalau kita, ya, kalau teman sejati, kalau mau dekat sama kita pada saat kita susah, itu teman sejati. Tapi kalau dia mau menemenin kita kalau kita lagi banyak duit saja, nah itu bisa dipertanyakan pertemanannya, ya. Tapi juga nggak bisa langsung kita katakan oh dia bukan teman sejati, tapi itu dipertanyakan. Tapi bagi siapa yang mau, ya, menemani kita, tetap dekat dengan kita pada saat kita susah, itu adalah teman sejati. Begitu juga keimanan, ya. Para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam, ya, terdahulu, ya, seperti tentunya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Khadijah, ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian setelah itu ada Sayyidina Utsman, ada Zaid bin Harithah, kemudian ada banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang beriman sebelum Nabi hijrah maupun setelah hijrah di Madinah. Itu Allah tidak pertanyakan tentang keimanan mereka, karena tahu mereka beriman pada saat Nabi dalam keadaan susah, Nabi dalam keadaan dimusuhi, ya, disakiti dan sebagainya. Tapi ketika setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah tahun ke-6, 6 tahun setelah hijrah Nabi, ya, Nabi sudah, ya, kuat di Madinah, dan, ya, sampai kaum musyrikin mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata. Nah, pada saat itulah banyak baru orang-orang melihat, wow, kelihatan ini kaum muslimin yang asal lemah sekarang kuat. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Nah, ini diceritakan dalam surah Al-Hujurat, ya. Allah katakan, wa qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Langsung Allah katakan, Allah jawab, qul lam tu'minu, katakanlah ya Rasulullah, kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami telah Islam. Kalau Islam, ya, itu adalah tatanan zahir, arti seorang kapan saja dia bisa menyatakan sebagai saya muslim.
Ya, sekarang banyak orang ada kalau mau masuk Islam kan dia datang ke masjid, ya, DKM-nya atau ketua masjid mengatakan saya masuk Islam, misalnya dari orang non Muslim, ya, saya masuk Islam, jadi terima karena ini Islam itu adalah tatanan zahir, ya, artinya secara zahir kita harus terima dia sebagai seorang Muslim kalau dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dia seorang Muslim. Maka ketika dia mengucapkan itu, ya, man qala la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah haruma minna dima'uhu wa irduhu wa maluhu, maka haram bagi kita, ya, untuk mengalirkan darahnya, haram bagi kita untuk mengambil hartanya, haram bagi kita untuk mencederai kehormatannya, seperti itu, ya, dengan ucapan itu, hanya ucapan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya, seperti yang pernah, ya, kita ceritakan juga kejadian dalam satu peperangan yang dialami oleh Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Haritha. Ya, Zaid bin Haritha itu adalah anak pungutnya Nabi, ya, dari hamba saya, kemudian diberdekakan oleh Nabi dan bahkan diangkat anak oleh Nabi. Dulu sebelum turun pengharaman menasabkan orang kepada bukan bapaknya, Zaid ini dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Orang manggilnya Zaid bin Muhammad karena memang Rasulullah sangat sayang kepada Zaid bin Haritha ini, dan dia termasuk minas sabiqin awalin yang masuk Islam, ya, terdahulu. Anaknya namanya Usamah. Usamah bin Zaid juga terkenal dengan sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam satu peperangan, ya, Usamah bin Zaid, dia masih muda, ya, ketika perang tanding sama musuh, si musuh, ya, kemudian terdesak, pedangnya jatuh, ya. Kemudian pada saat terdesak itu si musuh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Udah mau dibunuh sama Usamah, ya, baru udah mau dibunuh sama Usamah, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya sahabat-sahabat yang dekat ini pas dengar tuh orang mengucapkan asyhadu an la ilaha, mereka nggak berani bunuh karena berarti dia sudah muslim. Kalau Usamah lain lagi pendapatnya, tadi pada saat dia nggak terdesak dia mau bunuh saya, sekarang karena pada saat dia terdesak, ya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ini pura-pura ini dia ngomong, ya, langsung dibunuh, ya. Padahal udah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Berita ini setelah usai peperangan sampai kepada Rasulullah SAW. Dipanggil Usamah, Rasulullah marah sampai mengatakan ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah. Apakah benar kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah pertama bilang, ya, mengungkapkan alasannya. Dibilang innaha qalaha dzalika khaufan min sayfi Rasulullah. Dia mengucapkan itu karena takut sama pedang saya, Rasulullah. Innama qala dzalika ittiqaan. Ya, dia lakukan itu karena membela dirinya seperti itu. Langsung Rasulullah SAW katakan, halla syaqaqta qalbahu fata'ri hatta ta'rifa annahu shadiqun am kadhib. Apakah itu udah belah dadanya? Apa itu tahu hatinya? Ketika dia mengucapkan itu dia pura-pura atau benar? Nggak bisa jawab Usamah. Sampai Rasulullah katakan kaifa anta bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Bagaimana kamu nanti mempertanggungjawabkan ucapan ini la ilaha illallah ketika kamu dihisab di yaumil qiyamah. Saat itu, ya, Usamah begitu menyesali perbuatannya, ya. Ini menunjukkan bagaimana
Secara zahir, seorang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah seorang muslim, dia saudara kita. Oleh karena itu secara zahir bisa, seorang yang sudah menyatakan ini, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tadi yaitu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, arti tidak boleh diambil, tidak boleh disakiti, tidak boleh dicederai kehormatannya. Itu adalah saudara kita. Ya. Tapi sekarang gampang-gampangnya orang mengatakan, oh dia bukan muslim, padahal dia bukan saja sudah bersyahadat, ya setiap hari dia sholat, tapi tetap enggak, dia bukan muslim. Allah padahal larang, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Jangan sekali-kali kamu katakan terhadap orang yang mengucapkan salam kepada kamu, ya cara ini kan ucapan salam ciri seorang muslim kan, kamu bilang lasta muslimah, ya. Kamu bilang kamu bukan muslim, ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Banyak orang melakukan itu. Allah katakan ini disebabkan karena ya, mengharapkan kehidupan dunia, ya. Ini dalam firman Allah disebutkan dalam surah, ya, ini lasta musliman, itu sudah ada di dalam surah An-Nisa ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini juga sama berkaitan tadi dengan riwayat yang menceritakan tentang Usama bin Zaid. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan peperangan di muka bumi, ya, berjuang di jalan Allah, fatabayyanu, maka telitilah, arti cek dulu, lihat dulu, jangan sembarangan membunuh. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kamu, bilang oh kamu bukan muslim, ya, sembarang-barangan, gampang-gampangnya menuduh seorang bukan muslim. Sekarang kan begitu banyak, gampang sekali kan. Ada golongan orang yang melihat saudaranya beda dikit, padahal kesamaan dia dengan orang tersebut 90% sama, 95% sama, hanya perbedaan paling 5%, dibilang oh kamu bukan muslim, ya seperti itu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, sampai dalam peperangan sekalipun, ya, harus cek cek, apalagi dalam keadaan damai, ya. Dalam peperangan saja Allah katakan, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Tujuannya kamu mengatakan itu adalah hanya ingin mendapatkan kesenangan dunia. Fa'indallahi maghanimu katsirah. Ketahuilah sungguhnya di sisi Allah terdapat keuntungan dan kekayaan yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu. Bukankah kalian juga dulu demikian? Dulu kan juga kalian bukan seorang muslim, ya, dulu kan para pejuang dari kaum mukminin asalnya juga kan musyrik kan, ya, kemudian masuk Islam. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan, ya, dia seorang muslim, jangan sembarang-barang dibilang lasta musliman. Kadzalika kuntum min qablu. Demikian pula keadaan kalian, kondisi kalian dulu sebelumnya kan juga dulu kalian kafir. Famannallahu alaikum, lalu Allah memberikan karunia kepada kalian. Oleh karena itu diingatkan lagi, fatabayyanu. Maka oleh karena itu
perjelaslah, cek and recheck, jangan sembarangan nuduh orang ya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah sangat mengetahui hal-hal detail yang kalian kerjakan. Ya, khabir itu ya artinya mengetahui sesuatu yang sangat detail. Kita kembali kepada firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ya. Sebentar. Apakah manusia mengira ya, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengucapkan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Jadi orang mengatakan saya beriman sebagaimana tadi ujian Allah Subhanahu wa taala dalam musibah, dalam kesenangan, tapi juga bukan itu saja, setiap orang yang mengatakan kami beriman pasti ada ujiannya itu. Benarkah dia di dalam keimanan tersebut? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi orang-orang terdahulu pun sebelum Nabi Muhammad SAW mereka juga diuji dalam keimanan mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, maka pasti Allah akan tahu siapa yang benar-benar beriman ya, dan siapa yang dusta dalam keimanan tersebut. Ya. Tadi kita ketahui kalau orang sudah menyatakan dia muslim secara zahir, kita harus kita ini sebagai masyarakat muslim harus mengakui dia sebagai seorang muslim. Tapi apakah dia seorang mukmin? Itu belum tentu ya. Belum tentu, karena keimanan itu adanya di dalam hati, bukan sesuatu yang bisa dilihat kasat mata. Ya, Rasulullah katakan al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman adalah sesuatu yang ada bersama yang di dalam hati dan dibuktikan oleh amal. Nah itu. Jadi orang-orang terdahulu pun telah diuji. Pernah Rasulullah SAW ketika sedang salat di Ka'bah, sahabat datang, ya Rasulullah, ala tansur lana, ala tastaftihu lana. Ya Rasulullah, kenapa kamu enggak berdoa meminta kemenangan buat kita? Lalu Rasulullah SAW mengingatkan sahabat tersebut, walaqad udhiya Musa akbar min hadza fasabar. Ingatlah Nabi Musa juga dulu setelah diuji lebih berat dari ini, tapi dia sabar. Dan umat-umat terdahulu ada yang diuji, kata Nabi, yang ditaruh gergaji di kepalanya supaya keluar dari iman, dari keimanan, ya, sampai dibelah badannya menjadi dua, dia tetap tidak keluar dari keimanannya. Ada lagi yang diadab disikat dengan sikat dari besi sampai terkelupas kulit dan dagingnya, tapi tetap mereka beriman. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian ini terlalu terburu-buru pengen dapat kemenangan. Sabar dulu, kata Nabi. Ya, jadi fala ya'lam. Jadi ketika kita beriman, kita diuji, ya, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui keimanan ini banyak sekali ujiannya, ya, baik ujian godaan secara kasat mata, ya, yang terlihat, maupun godaan-godaan yang tentunya yang akan melihat bagaimana respon hati kita, ya. Pada bulan lalu kita telah menerangkan tentang bagaimana
ya, seorang yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW orang yang paling lemah imannya, wadzalika adhaful iman, yaitu ketika melihat kemungkaran, ketika melihat kezaliman, dia ada kebencian enggak di dalam hatinya. Ini tes keimanan juga, ini ujian keimanan. Ya, kalau dia diam aja melihat kezaliman, kalau dia senang bahkan melihat kezaliman, apalagi membantu dengan omongannya kah, dengan share di Facebook kah, atau apa, di media sosial, berarti dia nggak ada iman. Ya. Sekarang misalnya terjadi pembantaian yang dahsyat di Palestina, anak-anak, ya, wanita-wanita, orang yang nggak bersalah, bahkan rumah sakit dihancurkan, rumah-rumah penduduk habis dihancurkan, ya, apartemen-apartemen flat-flat hancur, ya. Itu kalau kita bilang kita nggak ada rasa empati, rasa simpati, dipertanyakan keimanan kita. Ini ujian juga, ujian keimanan. Ahasiban nasu ayyaqulu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Kita memang tidak, alhamdulillah, kita tidak mengalami ujian seperti apa yang mereka alami. Tapi kisah kita ini bukan saja mereka yang sedang diuji oleh Allah. Mereka diuji secara fisik, secara mental, mereka kuat. Tapi kita yang senang-senang di sini, yang adem ayam di sini, sebenarnya kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah simpati, adakah getaran keimanan di dalam hati kita? Nah, sehingga aneh ketika ada orang malah mengecam orang yang dizalimi seperti itu, ya. Sedangkan orang yang menzaliminya, Zionis Israel ini, sama sekali dia tidak benci. Nah, ini dipertanyakan orang keimanan yang seperti ini. Kata Nabi, wa dzalika adhaful iman. Kita amar ma'ruf nahi munkar dengan hati saja itu sudah dibilang sebagai adhaful iman, keimanan yang paling lemah. Dalam riwayat yang lain, walaisa ba'da dzalika imanun mahabbata khardalin, ya. Setelah itu udah nggak ada lagi keimanan walaupun sebesar biji sawi atau sebesar atom. Nah, ini, ya, juga, ya, bagian dari keimanan. Jadi keimanan kita diuji bukan hanya seperti tadi, ya, secara fisik, ya, secara langsung seperti itu, tapi bagaimana juga diuji keimanan hati kita di dalam melihat kemungkaran, cinta kepada orang-orang yang baik, ya, cinta kepada orang-orang yang beriman, ya, dan benci kepada orang-orang yang zalim, seperti yang Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wala udwana illa 'alal zalimin. Ini juga adalah bagian dari ujian bagi kita. Apakah kita benar di dalam keimanannya atau kita hanya lip service, hanya ucapan saja keimanan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.